Kepolisian Daerah Lampung. Hormat, senjata! Baik. Jaga, senjata! Baik. Lapor, Makoporat seorang dalam keadaan aman. Selanjutnya, siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Siap. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Irjen Polisi Dr. Andes Ahmad Wiyagus, yang didampingi langsung oleh Karo Ops Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Amiluddin Rumtaat, Kabid Propam Kombes Pol Muhammad Syarhan, Dirintelkam Kombes Pol Nowo Hadinugroho dan Koors Pripim AKBP Ade Hermanto, kunjungi Mapolres Pesawaran pada Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kunjungan yang dilakukan oleh jajaran Polda Lampung itu, dalam rangka pemastian situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pesawaran yang diterima secara langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, yang didampingi oleh Wakapolres Pesawaran Kompol Muhammad Riza beserta para pejabat utama dan Kapolsek jajaran Polres Pesawaran. Kapolres Pesawaran di awal sambutannya mengucapkan permohonan maaf, bila mana ada di dalam penyambutan masih terdapat kekurangan. Ia juga menyampaikan bahwa nanti ada arahan dari Bapak Kapolda Lampung, dan mari kita sama-sama mendengarkan masukan yang disampaikan olehnya, dalam rangka membangun Polres Pesawaran ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Kapolres juga menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pesawaran dalam keadaan baik. Mohon izin Jenderal, untuk jumlah personil Polres Pesawaran seluruhnya yakni sebanyak 801 personil, untuk Mako kami sedang melaksanakan pembangunan gedung fungsi opsional di Polres Pesawaran. Polres Pesawaran terdapat 4 polsek dan 2 sub, diantaranya subsektor Negeri Katon dan subsektor W5. Namun untuk subsektor W5, kami sedang melaksanakan pembangunan, dan personil yang akan bertugas di subsektor W5 akan segera menyusul, ucap Kapolres. Terkait sarana dan prasarana Polres Pesawaran memiliki 149 unit R2 dan 28 unit R4, 1 unit mobil bus dan 1 unit mobil box Sat Samapta. Situasi Kamtibmas kejahatan konvensional yang terjadi di Kabupaten Pesawaran dari awal tahun 2022 hingga sampai saat ini sebanyak 129 kasus. Dalam kasus tersebut didominasi oleh kasus curat, kejahatan sering terjadi di rumah dengan modus merusak jendela kurang lebih sebanyak 55%. Waktu kerawanan terjadinya tindak pidana pada pukul 18 sampai pukul 6 pagi, terangnya. Jenis umur yang sering melakukan kejahatan tindak pidana di wilayah Kabupaten Pesawaran diantaranya pada usia 25 hingga 45 tahun. Untuk kejahatan narkoba sudah mencapai 56 kasus. Pria 75 orang dan wanita 2 orang, kasus tersebut didukung barang bukti dari berbagai jenis narkoba, tambahnya. Kalau tadi didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan, kurang lebih 35 kasus selama semester pertama. Kemudian yang kedua adalah curanmor, itu 20 kasus. Kemudian yang ketiga kasus perlindungan terhadap wanita dan anak 17 kasus. Kemudian selanjutnya kasus penipuan, kasus tipu gelap, kasus aniaya, menyusul tingkat kejahatan. Adapun untuk kondisi pandemi COVID-19 saat ini terdapat 2 kasus aktif, yaitu di Kecamatan Tegineneng yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, dan sampai saat ini masyarakat yang terjangkit virus COVID-19 berjumlah 3.890 orang. Pada sesi akhir acara, Kapolda Lampung mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pesawaran yang telah memaparkan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pesawaran, bahwa sehubungan dengan strategis, kita adalah saling terkait antara satu sama lain termasuk untuk situasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lanjut Kapolda, mengatakan lagi bahwa kita sebagai personil Polri harus lebih berhati-hati dalam mengklarifikasi terhadap berbagai statement-statement yang kita berikan, karena media ada di sekeliling kita, jadi kita harus peka terhadap apapun yang terjadi dan jangan menambah beban kepada institusi.
Tugas kepolisian pada saat ini semakin berat, yang mana itu semua merupakan salah satu amanat dari Bapak Presiden. Tauladan harus diberikan kepada diri sendiri dan anggota. Banyak berita bohong yang beredar namun bisa menjadi dikatakan benar karena kita hidup di era di mana dahsyatnya jurnalis. Makanya kita harus berpatut berbangga diri gitu, karena diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat struktural, ya, yang mampu bermain dan berhadapan dengan masyarakat. Namun demikian, tugas-tugas ini terus ya akan selalu menjadi bagian dari tugas kita. Mari kita sama-sama meningkatkan preventif kita terhadap kasus yang ada di wilayah kita. Kita akan memberikan dukungan penuh terhadap aparat desa untuk meminimalisir tingkat kejahatan di wilayahnya. Para PJU harus pandai-pandai dalam mendekatkan diri kepada para aparat desa. Hal ini sangat mendasar tetapi harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kita sebagai anggota Polri diberikan wewenang, janganlah kita menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan kepada kita yang sudah mencapai 58 tahun ini. Saya memberikan kesempatan kepada Kasatwil untuk menilai anggotanya mana yang layak harus dipromosikan dan mana Kapolsek yang harus dipertahankan. Kita jangan membebani masyarakat karena hal itu dapat merusak citra Polri di kalangan masyarakat, tutupnya. Dari Mapolres Pesawaran, Nasoba melaporkan.